pabrik tahu tempat Tony bekerja berdiri di ujung kota kecil di Jawa Tengah. Bangunannya besar namun tampak tua. Dindingnya berlumut, sebagian atap seng sudah berkarat, dan di beberapa sudut ada suara tikus berlari kecil. Setiap pagi, bau khas kedelai rebus bercampur dengan asap kayu bakar memenuhi udara. Bagi Tony, tempat itu sudah seperti rumah kedua. Ia sudah bekerja di sana hampir 5 tahun. Di sisi belakang pabrik terdapat sebuah sumur tua. Letaknya agak tersembunyi di balik tumpukan drum kosong dan rak bambu. Airnya jarang dipakai. Katanya sudah lama kering. Tapi bagi sebagian karyawan lama, sumur itu punya cerita. Beberapa bilang dulu pabrik itu dibangun di atas bekas rumah warga, dan sumur itu peninggalannya. Tony tidak terlalu memikirkan hal-hal semacam itu. Baginya, yang penting adalah bekerja, menyelesaikan pesanan tahu setiap hari, dan bisa mengirim uang ke rumah orang tuanya di desa. Tapi setiap kali lewat dekat sumur itu, saat mengambil kayu bakar di belakang, ia selalu merasa udara di sekitarnya berbeda. Dingin, lembab, dan sunyi. Seperti tidak ada suara apapun. Suatu sore, ketika pabrik mulai sepi dan para pekerja lain sudah pulang, Tony diminta oleh mandor untuk memastikan tungku di dapur pabrik benar-benar padam. Saat berjalan melewati bagian belakang, matanya tak sengaja menatap ke arah sumur tua itu. Entah kenapa, untuk pertama kalinya ia merasa seperti ada sesuatu yang memandang balik dari dalam kegelapan sumur tersebut. Suara mesin penggiling kedelai perlahan berhenti, menyisakan aroma tahu rebus yang masih menempel di udara. Tony baru saja selesai membersihkan sisa ampas tahu di dekat tungku, ketika dari kejauhan ia melihat sosok seseorang duduk di tepi sumur belakang. Dari jarak itu, Tony bisa mengenali bentuk tubuhnya Narso, teman kerjanya yang juga sering lembur bersamanya. Narso duduk membelakangi pabrik, tubuhnya sedikit membungkuk, seperti sedang termenung. Tangannya dibiarkan menggantung di sisi sumur. Kepalanya tertunduk, asap tipis dari tungku yang belum padam sepenuhnya melayang ke arah belakang, menambah suasana sore itu jadi sedikit suram. Tony berjalan pelan, mendekat sambil mengelap tangannya dengan lap basah. "Loh, Mas Narso, ngapain di situ?" katanya santai. Tapi Narso tidak menjawab. Ia hanya menoleh sedikit. Matanya menatap Tony sekilas, dingin dan kosong. Lalu kembali diam, memandangi ke dalam sumur. Tony mengernyit, agak canggung. "Walah, mungkin lagi mikir masalah rumah tangga," gumamnya pelan. Ia tahu beberapa hari lalu Narso memang terlihat murung. Katanya istrinya marah karena Narso jarang pulang. Jadi Tony memilih tidak mengganggu, lalu jalan melewati area dapur pabrik. Tapi entah kenapa perasaan aneh mulai muncul, seolah ada yang tidak beres. Sesekali ketika menoleh ke belakang, Tony masih melihat Narso di sana, duduk di tempat yang sama, tidak bergerak, tidak bersuara, hanya memandangi sumur tua yang gelap seperti tanpa dasar. Malam itu, Tony memastikan tungku belakang benar-benar padam. Uap panas sudah berhenti keluar.
Aroma tahu hangus samar-samar masih tersisa. Ia menggulung selang air dan menaruh ember di sudut ruangan, lalu berjalan ke area parkiran di sisi depan pabrik. Lampu neon putih berkelip pelan, sebagian mati, memberi suasana remang dan sepi. Begitu sampai di parkiran, Tony tertegun di dekat motor bebeknya. Tampak Narso berdiri sambil menelepon seseorang dengan nada tinggi. "Iya, aku udah bilang, jangan marah dulu." Suara Narso terdengar jelas dan kesal. Tony terdiam. Matanya membulat, dada terasa dingin karena baru 10 menit lalu ia melihat Narso duduk di pinggir sumur belakang. Diam, tidak bergerak. Sekujur tubuh Tony merinding. Ia mundur setapak, menatap sosok Narso di parkiran itu dengan bingung. Suaranya hampir tak keluar. Narso menoleh cepat, menutup telepon, lalu mendekat dengan wajah penasaran. "Lo Ton, kenapa pucat banget mukamu?" Tony menelan ludah. Suaranya gemetar. "Aku barusan lihat kamu duduk di belakang, di sumur." Narso mengernyit. "Di sumur? Aku dari tadi di sini, Ton. Nggak ke belakang sama sekali." Keduanya terdiam. Hanya suara jangkrik dari kebun, samping, dan dengung neon tua yang memecah kesunyian. Tony tak sanggup bicara lagi, dan Narso akhirnya menepuk pundaknya pelan. "Udah, mungkin kamu capek, Ton. Tidur aja cepet. Besok pagi kita kerja lagi." Tapi dalam hati Tony tahu, wajah yang ia lihat di sumur tadi bukan sekadar bayangan. Malam itu Tony sulit tidur. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tak bisa diam. Bayangan senyum Narso di tepi sumur masih berputar di kepalanya. Senyum itu aneh, bukan marah, bukan juga bahagia. Lebih seperti seseorang yang menahan sesuatu. Tony memejamkan mata, memaksa pikirannya kosong. "Besok kerja lagi, jangan mikir aneh-aneh," gumamnya pelan, sebelum akhirnya tertidur dengan gelisah. Keesokan harinya, pabrik kembali ramai sejak pagi. Suara air mendidih di tungku. Denting logam dari alat pengaduk tahu dan obrolan pekerja bercampur menjadi satu. Siang terasa panjang dan menjelang sore, mandor memberi kabar bahwa malam itu mereka harus lembur. Ada pesanan besar dari kios langganan di pasar utama. Tony hanya mengangguk, meski rasa kantuk masih menempel. Menjelang malam, pabrik mulai sepi dari aktivitas pekerja lain. Hanya tinggal Tony, Narso, dan Panji, 3 orang yang bertugas lembur. Lampu gantung bergoyang, perlahan ditiup angin. Asap tipis keluar dari tungku tahu yang masih menyala. Tony memandangi Narso yang duduk di bangku kayu sambil mengupas kedelai. Sekilas ia tampak seperti biasa, tapi entah kenapa setiap kali Tony menatapnya lebih lama, dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tak selesai. Panji mencoba mencairkan suasana dengan bercanda. "Wah, kalau tiap malam lembur gini, tahu kita bisa jadi legenda, Ton." Tony tersenyum kaku. "Iya, asal kita kuat aja." Jam di dinding pabrik menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Asap dari tungku tahu perlahan menipis, menandakan bahan kedelai hampir habis. Tony menutup mulut sambil menguap lebar.
Waduh, kebelet banget, gumamnya pelan. Sambil berjalan menuju toilet kecil di sisi barat pabrik. Lampu di lorong menuju toilet redup, sebagian berkedip. Bau khas tahu bercampur dengan aroma lembab dinding tua. Ia membuka pintu toilet perlahan. Terdengar derit panjang dari engsel pintu yang berkarat. Selesai buang air kecil, Tony menatap cermin kusam di atas wastafel kecil. Matanya sayu, wajahnya basah oleh keringat. Tapi saat hendak keluar, ia tertegun. Seseorang berdiri di depan pintu. Panji diam menatapnya dengan wajah datar. Tony refleks melompat sedikit. Walah, Ji, kamu ngagetin aja. Mbok, ya ketuk pintu dulu, katanya sambil memegangi dada. Panji hanya tersenyum tipis tanpa bicara. Matanya kosong. Tony mendengus kecil. Aneh banget sih orang ini. Lalu menutup pintu perlahan dan melangkah keluar. Namun begitu sampai di ruang tengah pabrik, Tony mendadak membeku. Di depan tungku terlihat Narso dan Panji sedang lembur seperti biasa, mengaduk tahu dan menimbang adonan. Kedua orang itu menoleh bersamaan, heran melihat Tony yang wajahnya pucat pasi. Ton, kenapa? Tanya Narso. Tony menunjuk ke arah lorong toilet dengan tangan gemetar. Tadi, Panji. Aku barusan ketemu Panji di depan pintu toilet. Panji tersenyum ragu. Loh, aku nggak kemana-mana, Ton. Dari tadi di sini bareng Narso. Ruangan mendadak hening. Suara air mendidih dari tungku menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Tony mencoba berpikir logis, tapi tubuhnya bergetar. Dari arah lorong toilet yang gelap, lampu berkedip pelan sekali. Dan seperti ada bayangan, seseorang berdiri diam di sana, menatap mereka bertiga. Pagi harinya, Tony datang lebih pagi dari biasanya. Langit masih abu-abu. Embun menempel di daun pisang di belakang pabrik. Ia masih terbayang kejadian semalam. Bayangan di lorong toilet. Panji yang berdiri di dua tempat sekaligus. Dan tatapan kosong Narso yang ikut diam membeku. Meski semua terlihat normal pagi itu, hatinya masih belum tenang. Saat jam istirahat siang, Tony berjalan ke warung depan pabrik. Tempat biasa para pekerja membeli kopi dan gorengan. Di sana ada seorang ibu-ibu paruh baya, pemilik warung yang sudah lama buka sejak pabrik berdiri. Tony duduk, memesan kopi hitam, lalu mencoba memberanikan diri bertanya, "Bu, di belakang pabrik itu kan ada sumur tua ya? Memang masih dipakai?" Ibu itu menatap Tony lama. Ekspresinya berubah pelan, seperti ragu untuk bicara. "Sumur itu sudah lama nggak dipakai, Nak," katanya pelan. "Dulu ada karyawan pabrik tahu juga. Waktu mati lampu, dia coba ambil air di situ. Tapi katanya terpleset. Waktu dicari, ketemunya udah nggak bernyawa. Sejak itu, malam-malam kadang ada suara timba jatuh ke air. Padahal sumurnya sudah ditutup kayu." Tony terdiam. Suara di sekitarnya terasa menurun. Hanya desiran angin dan dengung lalat dari meja gorengan yang terdengar. Ia meneguk kopi dengan tangan gemetar, tapi tak bisa menelan rasa dingin yang merambat ke tenggorokannya. Sore itu,
Tony memutuskan untuk tidak lembur. Ia berpamitan lebih cepat dari biasanya. Saat melewati belakang pabrik, langkahnya terhenti sejenak di depan sumur tua yang sudah ditutup papan kayu usang. Cahaya matahari sore jatuh tepat di atasnya. Tony menarik napas, mencoba menguatkan diri, tapi dari balik celah papan itu terdengar pelan suara air menetes. Diikuti suara cepluk-cepluk, seperti ada yang sedang menimba air perlahan. Tony melangkah mundur. Sekilas, di pantulan kaca kecil di dinding belakang pabrik, ia melihat sosok Narso berdiri di pinggir sumur, diam dan tersenyum.